Oke, suara saya sudah terdengar ya. Sudah, Pak, sudah. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Sobat Satker. Ya, ini kembali lagi ya di kegiatan Salak Bali ya. Itu memang sudah terlalu lama tidak bersua. Ini kami mencoba diaktifkan kembali. Nah, kebetulan ini untuk episode kali ini kita ingin menyampaikan informasi yang terbaru, yaitu terkait juknis pembayaran gaji ke-13. Di sini juga masih ada beberapa materi yang menanti sih. Kebetulan nih di pertengahan tahun ini ada beberapa materi yang perlu kami sampaikan nih, seperti kewajiban pengisian informasi TKDN di Sakti, mungkin itu yang jadi materi Salak Bali berikutnya, dan juga tanda tangan implementasi tanda tangan elektronik di Sakti, serta migrasi aplikasi gaji web untuk seluruh satker. Itu mungkin beberapa informasi yang akan kami sampaikan di Salak Bali episode berikutnya. Cuman ini untuk yang hari ini kita spesial membahas mengenai pembayaran gaji ke-13. Kebetulan ini memang juknisnya baru saja diterbitkan ya. Kalau dari dasar aturan kan itu sudah disampaikan pada saat THR ya, itu dasar aturannya sama, Perpresnya dan PMK-nya juga sama, dan di situ pun memang disebutkan bahwa pembayaran gaji ke-13 itu dasarnya adalah gaji bulan Mei, sehingga juknisnya itu baru diterbitkan beberapa kemarin tepatnya. Tapi untuk yang dari KPPN ke Satker itu sedang kami buat, dan mungkin sore nanti itu sudah kita sampaikan di grup Telegram ataupun media-media lainnya. Ini langsung saja pada intinya itu informasi mengenai gaji ke-13. Yang pertama itu rekonnya itu bisa dimulai dari tanggal 29. Baik rekon dan SPM bisa diajukan dari tanggal 29 Mei 2023. Jadi artinya dari Senin besok ya itu sudah bisa dilakukan rekonnya. Rekon gaji ke-13-nya, dan kalau selesai hari itu juga langsung bisa diproses SPM pengajuan gaji ke-13-nya di hari Senin. Sedangkan untuk pembayarannya ini nanti tanggal paling cepat tanggal 5 Juni pembayaran gaji ke-13-nya. Jadi SP2D nanti terbit dan pembayarannya adalah tanggal 5 Juni. Selanjutnya juknisnya. Sebentar saya tampilkan juknisnya ya Bapak Ibu ya. Share screen. Oke, ini juknisnya sudah bisa dilihat ya. Secara garis besar ini sama persis dengan pembayaran gaji ke THR. Hanya saja ada beberapa poin yang mungkin perlu kami sampaikan ya. Contohnya untuk PPN-PN kan tidak secara umum PPN-PN yang honor, pramubakti, satpam, sama supir itu kan tidak menerima gaji ke-13 ya, karena di SPKK-nya dan di SBM-nya kan cuma disebutkan hanya 13 kali ya. Jadi 12 kali bulan dan 1 kali tunjangan keagamaan, yaitu THR kemarin. Jadi untuk yang PPN-PN yang tadi saya sebutkan itu tidak menerima gaji ke-13. Tapi di aplikasi Sakti itu memang ada menu untuk pembayaran PPN-PN gaji ke-13. Nah, itu untuk PPN-PN yang memenuhi persyaratan sesuai Perpres dan PMK. Yaitu mungkin kalau di Satker Lingkup KPPN Denpasar itu beberapa pegawai komisioner di beberapa satker ya, contohnya di komisioner di KPU itu mereka pembayarannya mekanismenya seperti PPN-PN, makanya menunya masih menu PPN-PN. Tapi pada prinsipnya itu bukan untuk
satpam, sopir ataupun pramubakti. Ketiga hal itu. Nah, ini juknisnya, petunjuk teknisnya sebagian besar sama persis ya. Jadi diberikan itu berdasarkan gaji bulan Mei. Nah, ini sudah di state di peraturan. Disebutkan di dasarnya adalah pembayaran yang diterima di bulan Mei, lalu sama juga untuk tunjangan kinerja yang dibayarkan adalah 50% sesuai pangkat jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya. Nah, di sini yang menarik ini sama seperti gaji THR kemarin, jadi 50%-nya itu berdasarkan pangkat jabatan atau peringkat jabatan ya, bukan berdasarkan tukin yang diterima di bulan Mei. Jadi walaupun misalnya tukin di bulan Mei itu ada potongan ataupun ada tidak menerima, itu ya tetap dapat dibayarkan karena itu merupakan salah satu komponen pembayaran gaji ke-13. Nah, besarannya itu berdasarkan pangkat jabatan dan peringkat jabatan. Lalu untuk pengaturan yang lain-lain seperti contohnya guru dan dosen yang tidak menerima tunjangan kinerja itu nanti dapat diberikan tunjangan kinerja setinggi-tingginya 50% dari TPG, tunjangan profesi guru, atau tunjangan profesi dosen. Nah, dosen juga seperti itu. Yang memiliki jabatan akademik tapi tidak menerima tunjangan kinerja, nanti pembayaran 50%-nya itu diganti dengan 50% tunjangan profesi dosen atau tunjangan kehormatan yang diterima dalam 1 bulan. Dan untuk yang ini yang tidak ada ya, poin keempat yang tidak ada di Satker Denpasar ya, untuk yang diplomat perwakilan luar negeri di sini tidak ada. Lalu yang berikutnya, nah, untuk yang hakim ad hoc diberikan gaji ke-13 sebesar tunjangan ad hoc sesuai ketentuan peraturan undang-undang. Ini normal nih. Untuk CPNS 80% dan 50% tukin ini sama persis. Nah, yang lainnya sama. Pensiunan dan menerima pensiun tetap menerima. Selanjutnya yang berbeda lagi adalah ini ya komponen yang tidak diberikan. Ya, ini sama sih, cuman saya mengulang aja yang tidak diberikan yaitu komponen-komponen pembayaran gaji bulanan yang memenuhi kriteria penamaan seperti ini. Insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan pengelola arsip statis, tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan pengamanan, tunjangan khusus bagi guru dan dosen itu tidak dibayarkan ya, tidak masuk dalam komponen pembayaran gaji ke-13. Jadi ini di poin P ya. Selanjutnya, nah ini untuk kode aplikasi saktinya, kode SPM, kode SPP SPM di aplikasi saktinya, ini berbeda ya nomenklaturnya ya. Jadi pada saat memilih jenis SPP-nya itu pastikan gaji ke-13. Jadi sudah bukan gaji THR lagi. Dan pada saat memilih bulan itu juga memastikan bulannya adalah bulan ke-13. Jadi contohnya pembuatan ADK rekornya adalah bulan Mei. Tapi nanti di saktinya itu pada saat membuat SPP itu dipilihnya bukan bulan Mei, tapi ke bulan ke-13. Kalau dipilih bulan Mei pasti tidak muncul ADK-nya. Ini yang saya sebutkan tadi ya. Jadi SPM ada menu nama SPM-nya adalah SPM penghasilan ke-13 PPNPN. Nah, ini untuk bukan untuk sopir, pramugabakti atau satpam. Jadi dia pakai kode-kode yang sudah ditentukan di juknis. Jangan sampai salah. 261, 262, 263, 264, dan 269. Nah, ini 269 ini untuk pembayaran tukinnya. Jadi terpisah dari pembayaran gajinya. Untuk yang tukin sama, semuanya di kode SPP 269. Ini untuk urayanya pembayaran gaji ke-13 tahun 2023 untuk sekian pegawai, anggota Polri atau prajurit TNI.
Nah, yang berikutnya ketentuan cut off pensiun. Jadi untuk aparatur negara yang pensiunnya TMT 1 Juni, maka masih dibayarkan oleh satuan kerja berkenaan. Tapi untuk yang TMT-nya 1 Mei, maka dibayarkan oleh PT Taspen atau Asabri. Dan ini juga berlaku untuk aparatur negara yang pindah ya, mutasi ya. Mutasi contohnya itu dari Satker ke Pemda. Nah, itu kalau TMT-nya 1 Juni, maka pembayarannya masih di Satker lama, di Satker pemerintah. Tapi kalau TMT-nya 1 Mei, maka ya dia nanti harus dibayarkannya di Pemdanya, Satker Pemdanya. Terus yang ketentuan yang poin ketujuh ini sama juga dengan THR. Jadi kalaupun anggarannya tidak mencukupi, Satker tetap bisa mengajukan pembayaran gaji ke-13 dan nantinya wajib melakukan revisi untuk menutupi anggaran pagu minusnya yang terjadi. Nah, itu saja. Lalu yang berikutnya mungkin, nah ini kalau di saktinya ya. Ini nanti lampiran ini akan kita sampaikan secara surat ya, dokumen lampiran suratnya di lampiran juknis yang kemungkinan nanti sore akan kita sampaikan ke Satker. Jadi tenang saja, pasti Bapak Ibu akan dapat ini untuk juknis di aplikasi saktinya. Jadi tidak ada perbedaan sih dari gaji ke THR. Nah, yang di sini pastikan pilih bulannya adalah bulan ke-13. Ya, kalau yang kemarin pilih bulan THR, yang sekarang pilih bulan ke-13. Ini yang biasanya menjadi pertanyaan saat ini, kok ADK sudah rekon tapi pada saat membuat SPP SPM nggak muncul ADK-nya. Ternyata karena yang dipilih bulannya adalah bulan Mei gitu, bulan rekonnya. Padahal seharusnya pada saat membuat SPP SPM yang dipilih adalah bulan ke-13. Ini cukupnya cukup lengkap cukupnya, jadi tenang saja Bapak Ibu. Selanjutnya langsung kita tanya jawab aja ya. Mungkin kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai pegawai yang memiliki kasus unik di kantor masing-masing. Silakan, ini ada yang chat ya. Oh enggak, ini materinya. Ini berikutnya mungkin ada titipan pertanyaan sih dari isi Denpasar. Itu memang yang tadi sempat datang ke KPPN. Jadi kalau misalnya pegawainya mutasi dari Satker ke Pemda, itu ya perlu dicek TMT-nya kapan. Jadi kalau TMT-nya adalah 1 Juni sudah di tempat baru, maka untuk pembayaran gaji ke-13-nya masih dibayarkan di Satker lama. Tapi kalau TMT-nya 1 Mei, maka itu nanti pembayarannya sudah di Pemdanya, di Pemda, di tempat barunya. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan permasalahan yang mungkin akan terjadi atau share pengalaman dari pembayaran gaji ke-13. Untuk kekurangan bagaimana? Untuk kekurangan tuh tetap ya, jadi kekurangan bulannya itu harus disampaikan terlebih dahulu. Kekurangan gaji bulan Mei-nya itu dibayarkan dulu. Kalau sudah ada pembayaran kekurangan gaji bulan Mei, baru aplikasi bisa menghitung kekurangan gaji ke-13-nya. Jadi nggak bisa kalau misalnya ada kenaikan pangkat gitu, langsung minta kekurangan gaji ke-13, harus kekurangan gaji bulan Mei-nya dulu. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan? Pada prinsipnya apabila ada pegawai yang pindah itu tidak boleh dibayar dua kali ya, di tempat lama dibayar dan di tempat baru dibayar. Jadi harus salah satu. Tentu kita melihatnya dari tanggal cut off-nya, TMT-nya kapan. Baik dari Pak Jumiaryadi, silahkan Pak. Selamat siang, terima kasih atas waktunya. Saya Jumiaryadi dari Loka Riset Perkebunan. Menanggapi yang barusan disampaikan Bapak, misalkan ada
pegawai yang KGB di bulan Mei. Nah, kan dasar pembayarannya kan untuk gaji 13 adalah gaji bulan Mei. Nah, misalkan berarti kalau nanti untuk mendapatkan kekurangan gaji 13 artinya kekurangan gaji yang di KGB harus dibayarkan dulu gitu kan ini. Betul, Pak. Jadi KGB-nya Ya. bulan Mei-nya itu harus direkam dulu, dimintakan kekurangan gaji bulan Mei-nya, baru bisa meminta pembayaran kekurangan gaji ke-13-nya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dari Ditres Narkoba ini ada pertanyaan. Kalau TMT 1 Juni tapi sudah terbit SKPP-nya, itu enggak masalah. Nanti bisa diaktifkan kembali ya, diaktifkan kembali, lalu dibayarkan, baru dinonaktifkan kembali. Jadi kalau sudah terlanjur SKPP-nya sudah keluar, jadi pegawainya kan sudah statusnya tidak aktif, jadi nanti bisa dilakukan pengaktifan kembali, baru dibayarkan gaji ke-13-nya. Nah, setelah itu kan akan dinonaktifkan kembali pegawainya. Nah, kalau misalnya pensiunnya karena tewas, lalu rekeningnya sudah tidak aktif, nah itu baru nanti menggunakan LS bendahara. Sesuai ketentuan, kalau LS bendahara nanti harus ada SPTJM ya dari KPA ya. Karena yang nanti bertanggung jawab memastikan pembayarannya itu memang sampai ke penerimanya, itu nanti adalah KPA. Jadi kalau misalnya prajurit tewas gitu kan, terus rekeningnya sudah dinonaktifkan atau sudah diblokir oleh ahli warisnya, oleh istrinya atau anaknya, maka kan tidak bisa dilakukan pembayaran secara LS kan, sehingga nanti bisa lewat LS bendahara. Izin Pak Johan. Oke, silakan Pak. Untuk yang TMT 1 Juni ini pensiun, yang sudah terbit SKPP, apakah perlu dilakukan pembatalan SKPP dulu, Pak? Sebetulnya kalau pembatalan SKPP itu boleh juga sih Pak, kalau memang nantinya mau dibatalkan SKPP. Intinya bisa dua cara Pak. Ini kan kalau TMT 1 Juni itu kan sebetulnya yang penting yang membayarkan Satker, bukan Taspen atau Asabri. Jadi yang penting Satker yang mengajukan pembayaran gaji ke-13-nya. Nah, untuk membayarkan gaji ke-13 itu kan sebetulnya kan yang penting itu adalah data data Satker, data pegawainya itu aktif. Pembatalan itu bisa melakukan aktivasi juga ataupun sekedar permohonan pengaktifan pegawai. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi kalau sudah aktif dibayarkan, dinonaktifkan, atau kalau dibatalkan ya dibatalkan terus dibayarkan ya buat SKPP baru. Silakan tuh mana yang mau dipilih. Cuman kan kalau pembatalan kan itu ibaratnya misalnya SKPP ada perubahan kan, sedangkan kan sebetulnya ini tidak ada perubahan kan. Tidak ada, Pak. Artinya gini, Pak, kalau saya seandainya menggunakan pengaktifan kembali, apakah SKPP yang sudah terbit ini bisa digunakan lagi apa enggak? Tetap bisa digunakan. Bisa digunakan untuk Iya. ngurus pensiun ini, Pak ya? Iya. Berarti intinya pengaktifan kembali gitu, Pak Johan ya? Iya. Kalau yang dibatalkan itu misalnya ada kenaikan pangkat, Pak. Kalau ada kenaikan pangkat kan nanti akan berpengaruh pada nilai uang pensiun yang diterima setelahnya kan. Jadi itu idealnya harus dibatalkan kembali, terus baru diproses kenaikan pangkatnya sehingga nanti pada saat pembayaran pensiunnya itu menggunakan kenaikan pangkat yang terbaru. Sedangkan kan kalau pembayaran ini kan ya tidak ada perubahan sih dari SKPP yang sudah terbit itu. Jadi ya sebetulnya tidak perlu, cuman kalau mau dilakukan ya nggak apa-apa. Artinya bisa dengan pengaktifan kembali itu bisa Cukup dicari, dengan Pak, ya? pengaktifan kembali itu Artinya bisa. SKPP kita nggak usah buat lagi gitu supaya nggak 2 kali gitu, Pak ya? Betul, Pak. Siap. Terima kasih Pak Johan. Oke. Selamat siang Bapak. Ya, selamat Saya siang. dari Poltek Bali, Pak. Ya, Pak. Terkait dengan, karena ini SK-nya baru, juga baru diterima, terkait dengan pensiun teman kita ada satu, tapi TMT-nya bulan 5, Pak. Berarti untuk gaji ke-13 sama tukin ke-13,
Yang 50% masih tetap bisa diajukan, Pak? Kalau TMT-nya 1 Mei, Pak, itu sesuai ketentuan pembayarannya dilakukan oleh PT Taspen atau Asabri. Oh gitu. Nggih, ini Tapi gini, saya. Pak, karena ini permasalahannya kan SKPP belum maju, Pak. Nggih, Apa boleh itu? ini Pak. Di poin 6 ini untuk aparatur negara yang pensiun dengan TMT 1 Mei, maka diberikan gaji 13-nya itu oleh PT Taspen atau Asabri. Oh gitu ya, 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 Oke. ya. Ya berarti tidak diajukan, tidak perlu diajukan berarti Pak ya. Nggak perlu, karena ya di Iya, Satker ya sudah gitu. stop 1 Mei. Udah Iya, nggak perlu siap, ngurusin siap. 13-nya, Pak. Nggih, nggih, Pak. Makasih Pak. Sama-sama, Pak. Ya. Oke, berikutnya dari kolom chat ini untuk Hakim ad hoc PPK 21-nya ditanggung pemerintah sama seperti THR ya, Pak ya. Ini kan kalau ad hoc itu PPh 21-nya bukannya ditanggung sendiri ya? Saya lupa nih ketentuan di THR seperti apa. Tapi kan kalau bulanan itu kan Hakim ad hoc kan PPh 21-nya kan tidak ditanggung pemerintah. Dari Bu Komang Tricahyani, bagaimana ada penyampaian? Iya Pak, itu kalau biasanya kan dipotong dari ininya penghasilannya sendiri kalau bulanan. Iya. Kalau THR sih biasanya ditanggung pemerintah itu Pak ya. Oh, ya saya agak lupa sih Bu. Soalnya kan kalau di yang lain, kalau yang lain ini Bu, THR pun semuanya itu tidak boleh ada potongan kecuali pajak. Dan pajaknya pun ditanggung pemerintah. Berarti ini Hakim ad hoc sama ya? Jadi perlakuannya sama Tetap Pak ada ya. pajak tapi pajaknya ditanggung pemerintah. Khusus untuk THR sama gaji ke-13 ya Bu ya? Ya siap Pak. Oke. Yang jelas ini memang tidak ada ketentuan yang membedakan antara THR sama gaji ke-13 ya. Mungkin coba nanti saya pastikan lagi ya Bu ya Siap Pak. di PMK-nya. Terima kasih Bu Komang. Berikutnya dari isi Denpasar. Nah ini yang tadi menyampaikan pertanyaan ini. Pegawai yang mutasi TMT 1 Mei ya, untuk pembayaran tukin ke-13-nya apakah dibayar oleh Satker asal? Ini kan maksudnya mutasi masuk ya Bu ya, kalau tadi yang disampaikan. Ya Pak, benar. Oke. Jadi tukin 13-nya dibayarkan di Satker barunya Bu. Jadi kan isi Denpasar itu kan sudah membayarkan gaji gaji bulan Mei-nya. Nah, maka kan dia berhak untuk mendapatkan pembayaran gaji ke-13. Nah, gaji ke-13 itu salah satu komponennya adalah 50% tunjangan kinerja. Nah, tunjangan kinerjanya itu berdasarkan pangkat, peringkat jabatan, sama jabatan. Nah, itu berarti dia memang bisa dibayarkan gaji tukin ke-13-nya di Satker baru. Artinya di isi Denpasar bisa dibayarkan. Oh, berarti walaupun pengajuan tukin Aprilnya diajukannya di Satker asal, berarti tetap diberikannya di Satker barunya ya Pak? Oke, Bu. Jadi ini untuk tukin 50%-nya itu bukan berasal dari pembayaran tukin bulan Mei. Tapi 50% tukin itu merupakan salah satu komponen pembayaran gaji ke-13-nya. Oh iya ya Pak. Jadi begitu dia berhak menerima pembayaran gaji 13, maka di situ dia berhak mendapatkan 50% tukin. 50% tukinnya bukan melihat dari pembayaran tukin bulan sebelumnya, tapi melihat dari pangkat, jabatan, sama peringkat jabatan. Jadi walaupun tukin bulan sebelumnya dibayarkan di Satker lama, ya nggak masalah, tetap di pembayaran gaji ke-13-nya dibayarkan di Satker baru. Oh, baik Pak. Saya sudah paham. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Yang kasus 1 tadi juga sudah saya jawab ya Bu ya. Jadi untuk pegawai yang mutasinya ke Pemda ya
tetap kalau TMT-nya 1 Mei, maka seluruh pembayaran gaji ke-13-nya dilakukan di Pemda nantinya. Jadi nanti yang gaji bulan Juninya itu harus dibatalkan, Bu. Daripada dikembalikan karena sekarang belum ada pembayarannya, itu bisa dilakukan permohonan pembatalan. Baik, ada lagi dari satker lainnya? Dari Pak Gusti Ngurah Parama Utama, sepertinya mau menyampaikan. Terima kasih Pak, selamat siang. Ya, selamat siang. Di kami ada guru Pak yang belum bersertifikat. Hmm. Kemudian tunjangan kinerjanya itu kan dibayar 50% Pak. Selama ini setiap bulannya. Iya. Hmm. Nah sekarang 50% dari tunjangan kinerja itu, apakah 50% dari 50% tersebut atau 50% dari kelas jabatannya Pak? 50% dari kelas jabatannya, Pak. Oh, baik Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, apakah ada lagi Bapak Ibu? Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya. Untuk berikutnya mungkin nanti bisa dibaca sendiri di juknis yang akan surat juknis yang nanti akan disampaikan ya. Mungkin akan disebarkan paling cepat di grup Telegram. Baik, mungkin sekian saja untuk pembahasan pembayaran gaji ke-13 ini. Bapak Ibu sudah bisa menyiapkan seperti yang tadi saya sampaikan, rekon dan pengajuan SPM-nya itu bisa diproses mulai hari Senin besok, tanggal 29 Mei. Pembayarannya nanti paling cepat di tanggal 5 Juni. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian yang tidak menyenangkan. Saya mohon undur dulu. Selamat pagi, selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.